Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ruang Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Simak baik-baik videonya sampai akhir supaya bisa mengerjakan soal di akhir video nanti. Ada 3 cara yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah soal ini. Silakan adik-adik nanti bisa memilih cara 1 atau cara 2 atau cara 3 yang menurutnya lebih mudah. Kita masuk ke cara 1 terlebih dahulu. 3/5 sama dengan titik-titik persen. Karena ini mencari bentuk persennya, maka kita coba dikalikan 100%. Ya, kemudian kita kerjakan. Urutan pengerjaannya adalah 3 dikali 100 sama dengan 300, kemudian dibagi 5. Langsung aja, kemudian 300 dibagi 5 hasilnya 60. Maka jawaban dari 3/5 kalau dijadikan persen hasilnya adalah 60%. Sangat mudah kan? Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Masih sama menggunakan cara yang pertama. 6/30 sama dengan titik-titik persen. Caranya masih sama, yaitu dikalikan 100. 6 dikali 100 sama dengan 600. Kemudian penyebutnya masih sama per 30. Jadi 600 dibagi 30. Nah, karena 600 memiliki 0 dan 30 memiliki 0 juga, maka biar lebih cepat pembagiannya, kita coret nolnya masing-masing 1. Jadi tinggal tersisa 60 dibagi 3. Nah, lebih mudah kan? 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. Kemudian 20 kita tulis di atas ya. Jadi jawaban bentuk persen dari 6/30 adalah 20%. Alhamdulillah, 2 soal sudah selesai. Nah, coba diperhatikan dari kedua contoh soal ini menggunakan cara 1, kira-kira mudah apa enggak ya ini? Oke, coba deh coret-coret pendapatnya di kolom komentar. Kita lanjutkan pengerjaan soal menggunakan cara yang kedua. Tetap simak video kita sampai yang terakhir supaya kalian bisa membandingkan cara yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk cara yang kedua ini adalah ubahlah penyebutnya menjadi 100. 25 supaya menjadi 100 adalah dikali 4. Kemudian karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun juga dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, karena penyebutnya sudah per 100, maka mudah kita ubah langsung menjadi persen. 12/100 kita ubah menjadi persen, hasilnya adalah 12%. Kenapa langsung kita jawab begitu? Alasannya adalah karena persen itu adalah per 100. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan contoh soal yang kedua, masih menggunakan cara yang kedua. 2/5 memiliki penyebut 5. Maka kita ubah penyebutnya ini supaya menjadi 100 seperti contoh yang di atas.
supaya mendapatkan penyebut 100, maka 5 dikali 20. Kemudian karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun juga dikali 20. Sekarang kita kalikan 2 dikali 20 hasilnya 40. Kemudian 5 dikali 20 hasilnya 100. Langsung aja ya, karena penyebutnya sudah menjadi 100, maka langsung aja kita ubah. 40 per 100 sama dengan 40%. Diingat lagi, persen adalah per 100. Nah, cara kedua ini simpel kan? Intinya kita harus tahu persen itu adalah per 100. Jadi kita harus mengubah penyebutnya supaya menjadi 100. Dan ini hasilnya pun juga adalah pecahan senilai. Oke, kalau gitu kita masuk ke cara yang terakhir, cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga ini, yang pertama bukan dikali dulu, namun kita bagi terlebih dahulu. Karena persen itu 100, maka kita tulis 100 dibagi 5 dikali 2. Kita bagi dulu, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, kemudian baru kita kalikan. 20 dikali 2 hasilnya 40%. Nah, mudah ya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang kedua, masih dengan menggunakan cara yang ketiga. 3/4 memiliki penyebut 4. Karena ini soalnya mengubah ke bentuk persen, karena persen itu 100, maka 100 kita bagi dengan 4. 100 dibagi 4. Kemudian baru dikali 3. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Kemudian 25 dikalikan 3. Hasilnya adalah 75%. Nah, dua contoh ini adalah contoh soal yang menggunakan cara yang ketiga. Kira-kira dari cara 1, cara 2, dan cara 3 ini yang paling mudah yang mana ya? Oke, coret-coret di kolom komentar ya. Sekarang kita bahas yang sebaliknya, yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Perhatikan baik-baik. 40% diubah ke bentuk pecahan sama dengan, kita ingat materi yang sebelumnya tadi, persen adalah per 100. Diingat baik-baik. Berarti kalau gitu 40% sama dengan 40 per 100. Nah, sekarang sudah berbentuk pecahan, namun nilainya terlalu besar, 40 per 100. Masih bisa kita sederhanakan. Karena 40 memiliki 0 dan 100 memiliki 0, maka masing-masing kita coret nolnya 1. Sekarang hanya tersisa 4 per 10. Namun 4 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan kembali. Masih ingat materi tentang pecahan senilai? Ya, kalau masih ingat, ini adalah mencari pecahan senilai yang paling sederhana. 4 per 10 masing-masing bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 2 per 5. Nah, 2 per 5 ini adalah pecahan bentuk yang paling sederhana. Alasannya adalah 2 dan 5 ini masing-masing adalah bilangan prima.
Oke, kita masuk contoh yang terakhir. 25% ubahlah ke bentuk pecahan. Ingat ya tadi, jadi sama dengan 25/100. Kalau untuk contoh yang awal tadi yang di atas itu bisa dicoret masing-masing nolnya. Tapi kalau untuk yang contoh kedua ini tidak bisa dicoret. Karena apa? Karena 25-nya tidak memiliki nol. Maka langsung kita sederhanakan supaya nilainya lebih kecil. 25/100 masing-masing bisa kita bagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, nampaknya 5/20 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, yang benar adalah kita bagi 5 lagi. Hasilnya adalah 1/4. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, sudah bisa membedakan ya. Tadi pertama kita mengubah bentuk pecahan ke persen, kemudian sekarang bentuk persen ke pecahan. Itulah perbedaannya. Mohon jangan sampai tertukar. Kita masuk sesi yang terakhir yaitu latihan soal. Semuanya mohon bisa menjawab ya. 2 soal ini silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Kemudian silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.